Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari tidur kita, yang dimana kebanyakan manusia yang tidur lelap setelah bermaksiat di malam hari, akan tetapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan agar kita tidur lebih cepat, agar kita mampu terbangun lebih cepat pula untuk menggapai ridhonya. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada tahun 10 Hijriah, yang dimana kelakuan Nabi kita sebagaimana yang telah kita kisahkan, dari tahun 1 Hijriah sampai tahun 9 Hijriah terjadi peperangan. Yang pertama, pada tahun 1 Hijriah ada perang Badar. Pada tahun 2 Hijriah ada perang Uhud. Pada tahun Badar 1 dan 2 Hijriah. Pada tahun 3 Hijriah ada perang Uhud. 4 Hijriah ada perang Bani Nadir. Pada tahun 5 Hijriah ada perang Khandaq. Pada tahun 6 Hijriah ada perang Hudaybiyah. Pada tahun 7 Hijriah ada perang Khaybar. Dan pada tahun 8 Hijriah ada Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah. Dan pada tahun 9 Hijriah yang kita kisahkan kemarin, adanya perang Tabuk, yang dimana pada tahun 8 Hijriah juga terjadi perang Hunain. Kita melihat dari sini, dari tahun 1 Hijriah hingga tahun 9 Hijriah terjadi peperangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang dengan harta dan jiwanya untuk kita sekalian, untuk agar agama Allah Subhanahu wa taala tetap ada di muka bumi, yang dimana yang kita rasakan di dalamnya dengan penuh kenikmatan dan ketenangan. Akan tetapi di pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun 10 Hijriah, tepatnya pada tanggal 4 Zulhijjah, tahun 10 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keinginan yang kuat untuk berhaji di kota Mekah. Yang dimana kita ketahui pada tahun itu telah berkumpul seluruh dari kabilah Arab untuk bersatu di atas kaum muslimin, bersatu di atas keislaman, bersatu di atas ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Yang dimana kita ketahui bahwasanya awal dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya beberapa orang, kemudian melebar dan membesar sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat mengadakan haji yang dimaksud haji wada itu sampai jumlahnya 100.000 orang. Bayangkan kota Mekah. Kita bayangkan dari awal Nabi hanya sendiri beriman, kemudian diikuti oleh istrinya Khadijah, oleh anak-anak Ali bin Abi Thalib, kemudian oleh dari kalangan orang dewasa Abu Bakar radhiyallahu anhu, hanya 4 orang. Akan tetapi karena niat yang baik, akhirnya Allah memenangkan beliau. Kemudian kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan dakwanya dari orang-orang yang terdekatnya sehingga melebar di seluruh penjuru Arab, bahkan di seluruh penjuru dunia, yang dimana sampai ke Rum, ke Romawi, ke Rusia. Itu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke sana, dan banyak di kalangan mereka setelah terjadi perang Tabuk itu sudah gentar, dan ada di sebagian mereka sudah masuk Islam. Adapun di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sedikit dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Hajjil Wada. Jadi Nabi bersama para sahabatnya datang ke Mekah dengan jumlah 100.000 orang untuk mengadakan haji. Kemudian yang paling penting, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada saat tersebut. Di antara khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna dima'akum wa amwalukum haramun alaikum ila an talqu rabbakum ka hurmatikum yaumikum hadha." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya darah dan harta-harta kalian itu diharamkan atas kalian sampai kalian menggapai atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diharamkannya hari ini
yaitu hari Arafah, yang dimana hari Arafah adalah hari yang paling diagungkan. Diharamkan seseorang berlaku zalim, walaupun di hari-hari lain itu juga orang dilarang untuk berlaku zalim. Akan tetapi di hari Arafah itu lebih diharamkan lagi dan dosanya lebih besar barang siapa yang melakukan dosa pada hari Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tarji'uhunna ba'di kuffaran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Sesungguhnya harta dan jiwa-jiwa kalian, darah-darah kalian haram sebagaimana kalian berada di hari yang haram yaitu hari Arafah, di bulan yang haram yaitu bulan Zulhijjah, dan begitu pula di tempat yang haram yaitu kota Mekah. Di sini mengajarkan kepada kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpulnya seluruh manusia, yang Nabi ingatkan kepada manusia agar manusia menjaga hak-hak pada darah dan harta manusia yang lainnya, yang dimana inilah kezaliman yang paling utama untuk kita berhati-hati di dalamnya agar kita tidak menzalimi saudara semuslim kita baik dalam harta dan darah mereka. Ini yang bisa kita berikan. Sekali lagi, yang pertemuan yang paling utama untuk kita memahami pada tahun 10 Hijriah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji, yang dimana hajinya Nabi ini adalah haji yang terakhir pada tahun 10 Hijriah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan mengisahkan bagaimana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.